Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Jamaah grup 10 dan 11 bergabung, rahimakumullah. Insya Allah pada waktu dan kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran ilmu tauhid, yang mana kita harus menjalankan rukun ilmu tauhid, menjalankan ilmu rukun tauhid dengan tangga-tangga tauhid yang telah kita pelajari pada waktu dan kesempatan terdahulu. Kita sudah sampai pada makom, yaitu dalam pensaksian hakikinya syahadat. Berakhir kepada ijab kabul bertauhidnya, memunculkan tauhid dikala keakuan Tuhan dalam mewujudkan ketuhanannya, maka dia melihat kodrat ketuhanan yang dia jadikan dengan kodrat keumatan yang dijadikan. Berawal kepada menjadilah aku sebuah Tuhan dan nyatalah pada umatku. Inilah yang dikatakan bersifatlah aku pada zatku sendiri. Dan itu sudah kita jalankan beberapa waktu yang lalu. Dengan berdirinya zahirnya penampakan pada la ilaha illallah dan wujud bersifat pada kodrat Muhammad Rasulullah sebagai keumatannya, maka telah terlihat syarat dan sahnya, terijabnya dan kabulnya sebuah wujud menyatakan ketuhanannya pada zahiru Rabbi dan menyatakan keumatannya pada batinul abdi. Dengan demikian, maka jatuhlah kodrat ini dinamakan dengan sifat tauhudun. Kalau sudah jatuh menjadi tauhudun, berarti kita melanjutkan menjadi satu kodrat. Satu kodrat tidak lagi dipanggil adanya wujud Muhammad, tetapi memperlihatkan wujud Muhammad
dalam kodrat satu nama, yaitu Allah. Kalau dalam tauhidin kita melihat wujud pada Muhammad Rasulullah dan melihat wujud pada la ilaha illallah. Tapi dalam tauhidun ini tidak boleh menjadi dua, tapi harus menjadi satu. Allah, la ilaha illallah. Dan Muhammad itu kita akan lihat dari sisi bagaimana kita menyaksikan, tetapi bukan memisahkan dua kodrat. Tidak akan menjadi dua kodrat dia setelah dia dimakomkan dalam bentuk tauhidun menjadi satu kodrat. La ilaha illallah. Nah, kita akan pelajari bagaimana cara menghimpun jadi satu. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Yang kedua, kalau kita sudah menyatakan tauhidun satu kodrat dan kita sudah menjadi wujud nyata pada kodrat yang telah diwujudkan, maka kita harus memiliki adab. Apa adabnya? Adab tidak beribadah, tetapi adab kodratnya ilmu, bukan kodrat ibadah. Mana kodrat ilmu? Yaitu berdiri dan duduk. Berdiri dan duduk tidak dijadikan kodrat ibadah di dalam sholat, karena dia akan menjadi kodrat ibadah 24 jam. Berkuasa Allah tentang duduk, kuasa Muhammad yang berdiri. Ini akan kita jalankan pada waktu dan kesempatan ini. Jadi tidak ada lagi istilah pengakuan tanpa diakui. Kalau kita sudah mengakui la maujudun illallah, tidak ada yang berwujud melainkan Allah, tapi duduknya masih duduk preman, berdirinya masih berdiri hewan, berdiri orang tidak jelas, tidak berkodrat Allah, maka ibadahnya tidak 24 jam. Dan perjalanan dan gerakannya tidak lagi gerakan Allah, maka batallah seluruh doimnya, batallah bertuhan 24 jam. Karena apabila mengakulah dia dalam kodrat sembahan Allah, maka di luar itu dia akan mengaku Allahu, dan dia akan memperlihatkan wujud Allah kepada sekalian alam. Dengan demikian barulah berlaku tajalli suhudul doim tadi. Berlakulah perjalanan seluruh doim selalu pada wujudnya semata. Jadi kita tidak boleh lagi duduk asal duduk, berdiri asal berdiri. Dan begitu juga kalau kita sudah menjadikan satu, yaitu tidak boleh lagi terbayang tulisannya, karena dia sudah lebur menjadi kalimatul haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh dibagi dua lagi. Kenapa? Karena Muhammad hayat sudah luput menjadi ha, dari alif lam lam ha. Allah. Ahnya ini adalah hayat. Jadi tidak boleh didirikan kodrat Muhammad lagi, tapi berwujud seperti Muhammad. Nah, tetap pada keakuannya. Ini akan kita coba mempelajarinya. Baik, kita akan mencoba melihat kepada pelajaran dan papan tulisnya. Nah, kita harus melihat ke situ, ya jamaah, perhatikan dan siap-siap untuk belajar, ya. Siap-siap untuk belajar pada makom yang telah disiapkan. Jadi kita harus mulai mempelajari. Sudah mulai mempelajari dari makomnya. Perhatikan baik-baik. Di depan
layar HP-mu sudah ada papan tulis, betul? Sudah ada papan tulis di layar HP? Sudah Buya. Sudah. Sudah Buya. Perhatikan baik-baik. Alhamdulillah. Jadi kita sudah akan melihat kepada judul pertama, ya. Judul pertama itu namanya tadabur, ya. Nah, ini tadabur. Nah, kita melihat dulu ke satu jalan ini dulu, ya. Kita melihat ke satu jalan ini dinamakan tadabur, ya. Tadabur dari tulisan Allah nih. Nah, ini perhatikan. Ini yang akan menjadi pembahasan. Allah, ya, Allah. Ini alif, ya, alif, lam, ya, ha. Nah, perhatikan ini, ya. Dari 4 jalur tadi. Kemana kita lebur? Kodrat ini menjadi kodrat kalimatul haq. Nah, ya, ingat jamaah, ya, kalimatul haq, ya, atau kalimat yang hidup atau kodrat, ya, kalimatul haq. Nah, ya, satu alif. Nah, alif ini dia berkodrat kepada nafas, ya. Nah, kalau memulai menyebut namanya mulai dari napas, dilihat dipandang ke arah napas, ya. Allah, a itu kita melihat dari sini dulu. Allah. Nah, di yang kedua adalah lam pertama yaitu ruhani. Nah, ya, lam kedua adalah ruhani. Nah, kita melihat al. Nah, kedua rohani, yang ketiga zahir atau jasmani. Ya, zahir atau dikatakan dengan jasmani, ya. Nah, jasmani. Nah, jadi yang ketiga baru kita melihat hayat atau hidup atau yang bergerak. Nah, itu, ya. Yang bergerak namanya hayat atau dikatakan dengan hidup. Nah, gitu. Dikatakan dengan hidup. Ini hayat. Jadi tubuh ini yang dinamakan dengan tubuh al-haqullah, ya, tubuh al-haq atau disebut dengan al-haqullah. Nah, al-haqullah ini disebut dengan husna. Ya, husna. Nah, ini yang dikatakan dengan husna. Itu yang kita sebut dengan husna. Tubuh ini husna. Ya, inilah yang dikatakan husna. Nah, jadi kita menyebut kodrat ini Allah. Dan bagaimana kita melihat wujud Muhammadnya ada pada hayat ini. Ya. Ini ruh. Nah, ini ruh dan wajah. Nah, ini yang boleh dilihat kalau menyebut Muhammad Rasulullah. Jadi tidak boleh lagi mengatakan ini Muhammad, ya. Nah, boleh lagi dikatakan Muhammad karena ini sudah menjadi kodrat Allah, ya, Allah. Hayat. Nah, itu hayat. Nah, inilah yang Muhammad, pembantunya Allah, hayat, ya, ruhnya Allah bernama Muhammad. Jadi tidak lagi dipisahkan, ya, itu menjadi hayatnya, ruhnya. Nah, ini dalam tadaburnya, ya. Jadi tadaburnya Allah itu kita melihat Allah. Nah, yang terlihat napas, ruhani, zahir, hayat, tubuh halus. Nah, kita menyebut dengan bahasa tubuh halus. Ya. Nah, ini halus ini, tubuh halus, ya. Nah, ini yang dikatakan tubuh halus. Gitu, ya. Nah,
Ini yang dikatakan dengan tubuh halus. Nah gitu ya. Nah sini. Jadi ini hayat, tubuh halus itu hidup atau hayat. Nah jadi kita mengingat Allah dengan sisa napas. Nah itulah yang dikatakan Rasulullah. Yang sisanya nih. Allah. Kenapa? Karena dia zat yang didirikan. Tapi kalau Allah itu wujud zat awal, di napas itu yaitu Allah, ada Muhammad adalah Rasulullah. Mana ruh yang berasal dari Allah? Allah. Pandang hidup itu. Jadi kita tidak lagi melihat tulisan, tapi sudah melihat kepada kodratnya. Tidak lagi kita melihat tulisan, ya. Nah ini namanya satu, yaitu tadabur. Nah ini satu ya. Nah ditulis itu namanya sini adalah tadabur ya. Nih ini tadabur, ini nomor satu ya, nomor satu ini tadabur. Nah jadi baru kita memasuki yaitu paham kedua. Paham kedua, tolong ini di screenshot, kalau sudah selesai di screenshot ya, di screenshot di HP-nya kalau sudah selesai. Nah kita memasuki tahap kedua ya, tahap kedua. Ini kita hapus di screenshot yang ada ya, di screenshot. Nah, di screenshot yang ada kita melihat kepada jalan kedua, yaitu di sini adalah adab. Ya, di sini namanya adab. Nah, ya, adab. Nah, apa yang adab? Nah, itu yang saya bilang tadi, yaitu terjadinya berdiri dan sujud. Berdiri dan sujud ini harus diamalkan dulu, makanya nanti ini ada amalannya. Mendirikan kuasa Allah, diakui menjadi duduknya kita, duduknya dia, itu ibadahnya. Makanya nanti ada munajat untuk menghalalkannya. Berdiri juga begitu. Nanti berdiri ini akan diamalkan juga. Nah, jadi dikatakan duduk ini yang pertama dari sisi alif ya, dari sisi alif ini lam ya. Yang kedua adalah lam, yang ketiga adalah ha. Nah, ya. Nah, ini lam lam ha. Ya. Nah, itu ya. Ini ya, alif alif lam lam ha. Gitu ya. Nah, jadi di saat kita duduk, napas ini napas ditarik ya. Ini napas itu ditarik ya, napas. Nah, itu napas ini ditarik ke atas, dia tertahan di kening ya. Nah, napas ini akan tertahan di kening kita ya. Napas ini akan tertahan di kening. Nah, kita kita tarik dengan ya. Nah, ke atas ya. Begitu dia tertahan di kening, maka kaki kita turun dengan menyebut Allah atau Allah. Jadi kaki kita turun, kaki kiri atau kaki kanan. Di sini kaki ya, boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Mau kaki kiri atau yang kaki kiri atau kaki kanan, ini taruhlah kaki kiri atau kaki kanan yang dahulu, melipat dengan lam, terus turun dengan lam, duduk
dengan ha. Ya, duduk dengan ha. Nah, ini duduk. Maka ketika kita duduk, nanti kita akan kembali menjadi sukun kosong. Ya, sukun kosong. Berarti ini yang di atas napas tadi, dia akan kembali bulat, di bawah menjadi kosong. Kan gitu. Ya, selama dia kosong ini akan terjadi ibadah nanti ini. Nah, ini yang penghalalannya. Ya, zat ini yang akan dihalalkan nanti. Ya, dengan amalannya tentunya. Nah, terus dikala berdiri, ya, terus setelah kita melihat semuanya dengan persyaratan tadi sudah, persyaratan nanti akan disampaikan sudah, maka kita berdiri lagi dengan mengucapkan hu, kita tarik lagi, ini kita naikkan Allah sampai di atas, ya. Allah. Setelah itu nanti ada caranya sampai di atas itu, ya. Nah, di situ akan ada kiatnya untuk mendapatkan keakuan Muhammad, ya, keakuan Allah pada wujud Muhammad. Jadi di wujud ini kita tidak boleh membayangkan adanya siapapun, tapi dia ada belum berupa. Di begitu berdiri dia akan berupa, rupanya ini yang akan menjadi amalan nanti. Maka ini diamalkan, ya. Begitu naik Allah, buka mata, kita akan membaca Muhammad, ya, Rasulullah. Nah, gitu, ya. Rasulullah, ya. Nah, baru kita melihat. Jadi di sini hu Allah, maka sudah kita langsung mengamalkan ini. Nah, dalam keseharian boleh kita memakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah waktu berdiri, itu boleh. Atau hu Allah, Allahu, boleh. Nah, tapi di dalam nanti ibadahnya ini akan terjadi ini nanti ibadah. Ya, nanti akan didirikan dengan ibadah. Nah, begini yang bersifat adab. Jadi tidak boleh lagi bergerak-gerak biasa. Duduk dengan syaratnya, berdiri pun dengan syaratnya, karena kita sudah maujudullah. Kalau maujudullah harus beradab kepada Allah. Sudah di screenshot? Insya Allah sudah. Ya, baik. Ini saya hapus, ya. Nah, barulah kita. Nah, yang ketiga amal, ya. Nah, di sini, ya. Yang ketiga barulah yang sifatnya mengamalkan. Nah, ya, mengamalkan gitu. Jadi kita mengamalkan. Nah, mengamalkan itu sesuai dengan perintahnya, ya. Sesuai dengan perintahnya. Kita harus mengamalkan. Yang ketiga ini, ya. Nah, ini disebut dengan amalan, ya. Nah, ini, ya, disebut dengan amalan. Di amalan ini kita melihat tulisannya lagi, makna adalah Allah perintahkan kita mengamalkan, tentunya melihat posisi dari tulisan tadi. Ya. Nah, melihat posisi dari perintah ini. Nah, ini dia adalah zat. Dikala kita mengamalkan, dia akan melahirkan yaitu sifat. Arti sifat apa? Di sini patahnya, ya, ada kasrohnya, alifnya, lam pertama, lam kedua, ha, dan nah di sini ada kasroh, ya. Nah, yang ketujuh, gitu, ya. Jadi ini bermaknakan,
ya, alif. Nah ya, alif itu bermaknakan dirikanlah. Nah gitu ya, dirikanlah. Nah dirikanlah. Nah ini dirikanlah aku, ya. Nah di lam kedua pada zahir. Nih ini dikatakan dengan ruhani, ya. Dikatakan dengan ruhani. Dan lam kedua disebut dengan jasmani atau zahir. Ha dengan artinya dengan kekuatanku, ya, dengan kekuatanku. Nah, di sini kita lihat, ya, ini sepertiga, 1/3 dalam hukum hijaiyah. Nah, sepertiga malam. Nah ini, ya, nah ini yang mengatakan 1/3 malam. Nah, atau dikatakan jam 23:45, ya, 23:45. Nah ini perintah ini, dirikanlah aku pada ruhani dan zahirmu melalui kekuatanku sepertiga malam. Makanya jatuhlah ibadah dasar, jatuhnya dasar adanya jam 23:45 gitu ya. Maka terjadilah mutlak. Jadi kita menyebut Allah itu tidak lagi kita melakukan penglihatan dua tauhidin, tapi sudah menjadi satu tauhidun. Nah begitu jemaah ya. Coba kita lakukan muzakarahnya ya. Coba kita lakukan muzakarahnya biar semua bisa terlihat dengan jalannya. Nah, demikian jemaah. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan kalau ada pertanyaan tentang keterangan pelajaran tadi. Nah, kalau ada pertanyaan silakan dimulai, enggak apa-apa, langsung boleh. Insyaallah Buya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga semoga sehat selalu dan bahagia selalu Buya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Insyaallah, amin. Barakallahu ya karim ya rahmanir rahim. Terima kasih Buya atas tausiahnya dalam tema makom tauhidun Buya ya. Sekarang tidak melihat lagi dua tapi menjadi satu Buya. Insya Allah Buya dalam 3 makom, yaitu tajabur, yang kedua adalah azab, yang ketiga adalah mengamalkan Buya ya, amalan. Insya Allah Buya, terima kasih atas tausiahnya. Ini sangat dahsyat sekali Buya. Tambah naik terus Buya insya Allah. Untuk itu silakan kepada jemaah saudaraku grup 10 dan grup 2, grup 11 insyaallah yang ingin menanyakan kepada guru kita yaitu Syekh Buya Nur Muhammad Irwan Maulawidi, guru kita, silakan untuk dipertanyakan dan mengangkat gambar tangannya. Alhamdulillah ada Pak Imam Syafruddin. Insyaallah silakan Pak Imam, waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya beserta keluarga terus dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan sehat walafiat. Begitu juga jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan berkah pada malam hari ini. Insyaallah. Izin bertanya Buya,
di mana makom yang kedua yaitu adab, untuk mengangkat pertama tadi alif itu dengan hu. Iya. Kedua menurunkannya Buya. Macam mana tadi Buya? Kurang jelas Buya karena di sini hujan Buya. Ya. Setelah kita menarik napas dengan hu, napas batin itu masuk ke dalam nur ma'ani, ya, nur ma'ani. Baru kita turun duduk, duduk dengan melakukan lipatan kaki kanan dengan lam, kaki kiri dengan lam, baru duduk dengan ha. Ha aras lenyap. Zikirkan nanti ada munajatnya itu. Nah, baru kita lakukan berdiri, nanti diajarkan setelah 10 menit ini. Itu. Ya, insya Allah Buya. Berarti Buya untuk menurunkannya hanya dengan apal aja ataupun untuk mengapakan kaki aja Buya. Begitu Buya. Nggak ada kalamnya begitu Buya. Oh iya, nanti di munajat diajarkan. Ya. Insya Allah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ditanyakan? Silakan jamaah, masih adakah yang ingin pertanyakan? Silakan angkat gambar tangannya. Baik. Insya Allah Buya, saya mengambil kesempatan. Ya, silakan. Bagus, silakan. Insya Allah Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan ini dalam amalan itu berarti kita sudah tidak melihat alam lagi, tapi sudah melihat kodrat ya, seperti itu. Iya, betul. Dalam duduk hati kita melihat alif dan lam juga ha sebagai hayat ya. Dalam pandangan dalam melihat kodrat lam ini yang melipat kaki kiri atau kanan ini Buya, antara lam pertama dan lam kedua ini hubungannya, cara membedakannya, tolong penjelasannya Buya, cara melipatnya gitu Buya. Kita melebur, Misalnya, kalau melebur itu hilang wujud karena gerak. Itu aja, karena kita bergerak hilang wujudnya. Nah, itu. Jadi ini yang dijadikan kalimatul haq, berarti kan dilebur dia. Tidak melihat huruf lam, tidak melihat huruf lam lagi 2 kali, dan duduk ha kosong, kan gitu. Nah, gitu. Insyaallah Buya. Alhamdulillah. Nanti diajarkan munajatnya ya. Insyaallah Buya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, insyaallah. Tidak lagi pertanyaan? Sudah? Baik. Masih adakah? Baik, kita kembali pada waktu 10 menit lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.